Halo, selamat datang kembali di kelas matematika. Hari ini kamu akan belajar mengenai rumus perkalian sinus dan kosinus. Sudah siap? Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, rumus sudut ganda, serta masalah yang terkait. Yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus, rumus sudut ganda untuk menghitung sinus dan kosinus sudut tertentu. Yang ketiga, menurunkan rumus-rumus jumlah, selisih sinus dan kosinus. Yang keempat, menyajikan masalah yang berkaitan dengan rumus-rumus trigonometri. Yang pertama, kita akan menentukan rumus untuk 2 sin X kali cos Y. Nah, kamu perhatikan kembali rumus untuk sin X ditambah atau sin X ditambah atau dikurangi Y. Nah, jika rumus sin X plus Y dijumlahkan dengan rumus sin X dikurangi Y, maka kamu akan peroleh, nah ingat lagi rumus sin X plus Y itu kan sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Kemudian rumus sin X dikurangi Y adalah sin X cos Y dikurangi cos X sin Y. Itu kalau kalian jumlahkan, kalian akan peroleh sin X plus Y ditambah sin X dikurangi Y sama dengan 2 sin X cos Y. Bagian ini kan hilang, dia habis plus ditambah negatif, hasilnya 0. Ingat ya. Nah, jadi rumus untuk 2 sin X cos Y adalah sin X plus Y ditambah sin X dikurangi Y. Contohnya, ini kalian diminta nyatakan 4 sin 3A cos A sebagai jumlah sin. Oke, jumlah ya diminta. 4 sin 3A cos A, jadi di sini X-nya itu adalah 3A dan A di sini adalah Y. Nah, ingat lagi bahwa rumus yang ada itu adalah 2 sin X cos Y. Jadi kita ubah dulu, 4 itu kan bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 2, makanya dia bentuknya kayak gini. Nah, rumusnya sin X cos 2 sin X cos Y itu kan dia sin X plus Y ditambah sin X dikurangi Y. X, maka kamu akan peroleh 2 kali sin 3A ditambah A ditambah sin 3A dikurangi A. Maka kamu peroleh hasilnya 2 sin 4A ditambah sin 2A. Jadi 4 sin 3A cos A itu sama dengan 2 sin 4A ditambah sin 2A. Ingat, ini cuma diminta dalam jumlah sin, jadi berhenti sampai di sini. Selesai. Yang kedua, kita akan menentukan rumus untuk 2 cos X sin Y. Kita masih menggunakan nih, ingat lagi rumus sin X ditambah Y. Kalau kalian kurangkan dengan sin X dikurangi Y, maka akan diperoleh, nih kan sin X plus Y itu sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Kemudian sin X dikurangi Y itu adalah sin X cos Y dikurangi cos X sin Y. Kalau kalian kurangkan, maka kamu akan peroleh sin X plus Y dikurangi sin X dikurangi Y itu sama dengan 2 cos X sin Y. Oke. Jadi rumus untuk 2 cos X sin Y adalah sin X plus Y dikurangi sin X dikurangi Y. Nah, contohnya nih, kalian diminta nyatakan 2 cos 96 derajat sin 21 derajat sebagai selisih sin. Oke. Nah, ini kan ada rumusnya tadi 2 cos X sin Y itu adalah sin X plus Y dikurangi sin X dikurangi Y. Di sini X-nya adalah 96 derajat, Y-nya 21 derajat. Maka kita akan peroleh sin 96 derajat ditambah 21 derajat dikurangi sin 96 derajat dikurangi 21 derajat. Maka kita akan peroleh hasilnya adalah sin 117 derajat dikurangi sin 75 derajat. Ini kan kalian diminta menyatakan dalam bentuk selisih sin, maka kalian bisa berhenti sampai di sini. Tidak perlu mencari berapa sih nilai pasti dari sin 117 derajat itu. Kayak gitu.
Jadi 2 cos 96 derajat sin 21 derajat itu setara dengan sin 117 derajat dikurangi sin 75 derajat. Yang ketiga, kita akan menentukan rumus untuk 2 cos X cos Y. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi rumus untuk cos X plus Y. Nah, kalau cos X plus Y dan rumus cos X dikurangi Y. Jika rumus cos X plus Y dijumlahkan dengan rumus cos X dikurangi Y, maka kalian akan peroleh, ingat lagi cos X plus Y itu adalah cos X cos Y dikurangi sin X sin Y. Kemudian cos X dikurangi Y itu adalah cos X cos Y ditambah sin X sin Y. Maka cos X plus Y ditambah cos X dikurangi Y itu sama dengan 2 cos X cos Y. Jadi 2 cos X cos Y itu sama dengan cos X plus Y ditambah cos X dikurangi Y. Contohnya, hitunglah nilai eksak dari 4 cos 52,5 derajat cos 7,5 derajat. Oke, ini diminta nilai ya. Jawabannya, ingat rumus yang ada itu 2 cos X cos Y. Jadi kita ubah dulu 4 cos 52,5 derajat cos 7,5 derajat ini menjadi 2 kali 2 cos 52,5 derajat kali cos 7,5 derajat. Nah, tadi rumus 2 cos X cos Y itu kan jadi jadinya adalah cos X plus Y ditambah cos X dikurangi Y. Maka kamu akan peroleh 2 kali cos 52,5 derajat ditambah 7,5 derajat ditambah cos 52 derajat dikurangi 7,5 derajat. Nah, ini kan kalau kalian jumlahkan hasilnya 60 derajat. Ini kalau dikurangkan hasilnya 45 derajat. Maka kamu akan peroleh 2 cos 60 derajat ditambah cos 45 derajat. Oke, cos 60 derajat nilainya setengah, kemudian cos 45 derajat nilainya setengah akar 2. Nah, setelah itu kalian tinggal kalikan dengan 2. Ingat 2 ini milik bersama, punyanya si setengah dan punyanya setengah akar 2. Maka kamu peroleh hasilnya adalah 1 ditambah akar 2. Ingat ini tidak bisa dijumlahkan lagi. Stop sampai di sini. Jadi nilai 4 cos 52,5 derajat cos 7,5 derajat itu sama dengan 1 ditambah akar 2. Rumus yang keempat, ini rumus yang terakhir, adalah rumus untuk 2 sin X sin Y. Caranya kita turunkan dari rumus cos X ditambah Y dikurangkan dengan cos X dikurangi Y. Maka kita akan peroleh hasilnya nanti cos X plus Y dikurangi cos X dikurangi Y sama dengan negatif 2 sin X sin Y. Jadi rumus untuk 2 sin X sin Y itu sama dengan negatif cos X plus Y dikurangi cos X dikurangi Y. Contohnya, ini hitunglah nilai eksak dari 4 sin 52,5 derajat sin 7,5 derajat. Oke, nah ingat lagi yang kamu punya rumusnya adalah 2 sin X sin Y. Jadi 4 sin 52,5 derajat sin 7,5 derajat kita ubah dulu menjadi 2 kali 2 sin 52,5 derajat sin 7,5 derajat. Nah, rumusnya kan tadi dia negatif cos X plus Y dikurangi cos X dikurangi Y. Maka kita akan peroleh, ini kalau dijumlahkan, itu hasilnya 60, ini dikurangkan hasilnya 45 derajat. Maka kita peroleh, ini kali lagi kayak tadi, maka kita akan peroleh negatif 1 ditambah akar 2. Jadi nilai dari 4 sin 52,5 derajat kali sin 7,5 derajat itu sama dengan negatif 1 ditambah akar 2. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan japri saya atau tinggalkan komentar.
Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.